Suci, suara Suci. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi kakak-kakak semua, ini pertemuan yang sekian kalinya, dan mungkin ada satu kali lagi pertemuan hanya satu JPEG, yang mana itu hanya tinggal mengupload hasil karya kakak-kakak, praktik baik kakak-kakak ke PMM. Ini pertemuan kali ini tidak ada slide PPT, hanya saja nanti seharusnya ini membahas hasil program yang sudah kakak upload di LMS, ya. Jadi untuk sebelum jauh melangkah ke sana, untuk mengawali kegiatan ini agar kegiatannya lebih berkah dan mendapatkan nikmatnya, alangkah baiknya kita membaca doa. Ya Kak Chan, kita juga baru mulai nih membaca doa. Mungkin siapa yang mau berkenan untuk memimpin doa, dipersilakan. Silakan kakak-kakak yang ingin memimpin doa. Oke, silakan Kak Blas. Segini patut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita tatap muka pada hari ini, langkah baiknya kita menundukkan kepala seraya berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus sebentar. Thank you. Oke, terima kasih doa yang sudah dipanjatkan oleh Kak Firdaus. Mudah-mudahan ini menjadi awal kegiatan kita yang baik, tidak ada halangan satu apapun, karena di sesi ini memang sangat krusial ya, injury time, dua kegiatan tatap maya yang tersisa di program PKG PJOK diseminasi ini. Jadi harapannya kita semua tugasnya selesai ya, terus ilmunya dapat, tugasnya terupload di aksi nyata di PMM, sehingga apa yang kita sudah pelajari betul-betul berkesan untuk di tahun ini, membekaslah di tahun 2024. Terima kasih Kak Firdaus atas pembacaan doanya. Oke, untuk selanjutnya kakak-kakak, ini viewer memang tidak ada penampilan PPT, karena hanya merefleksi sebetulnya hasil program yang sudah kakak rancang, kakak buat, yang sudah diterapkan di LMS, ya. Tapi setelah saya cek update pagi tadi jam 8 sambil melihat voting juga suara terbanyak, yang ngupload baru dua orang yang baru ngupload. Jadi saya juga nggak tahu nih kendalanya di mana, karena kan itu yang diupload kan hanya dalam bentuk PPT-nya saja dulu atau programnya dulu. Nah, baru di-upload mau di Canva, mau di Word, mau di PowerPoint, silahkan. Program kakak-kakak seperti apa, maunya seperti video-video yang sudah saya share untuk di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, kakak buat, kakak tempel di LMS gitu kan. Tapi sampai tadi pagi hanya 2 orang baru, yaitu Kak Puji sama Kak Suci yang baru sudah menautkan itu di LMS. Nah, Kak Suci tidak terdeteksi telat, malah Kak Puji terdeteksi telat karena due date-nya itu tanggal 30 semalam, Kak. Padahal kakak udah duluan bikin program ya Kak, cuma nempel di LMS-nya lambat.
sehingga di situ terdeteksi due date-nya lewat 2 hari. Lewat 2 hari, padahal udah ini. Kan itu belum, makanya kita hari ini fokus untuk pelaksanaan action kakak seminggu ini, sampai nanti kita ketemu di tanggal 10. Berarti 8 hari ke depan, kakak ini membuat video hasil program kakak tadi. Nah, ini hanya program aja, hanya cuma berapa slide, 6 sampai 7 slide. Apa yang mau kakak buat gitu kan? Baru dipraktekkan. Nah, di sesi terakhir, video yang udah matang tadi, kakak upload di PMM. Udah selesai kegiatan kita. Baru nanti ke tanggal 12 Desember, nanti kami pleno kelulusan. Di situ juga saya sampaikan. Karena kalau dihitung-hitung kakak-kakak, dari 3 bulan perjalanan PKG PJOK ini, oke, sampai 3 bulan perjalanan PKG PJOK ini ada sekitar 42 tugas yang harus kakak kerjakan di sana. Jadi kalau seandainya kakak iseng-iseng buka LMS, kakak hitunglah, itu rangkaian kegiatan baik absen, tes awal, tes akhir, refleksi, membalas komen yang ada di situ, bukti karya, upload video, tugas, itu rentetannya selama 3 bulan ini ada 42 tugas. Nah, kan luar biasa itu. Nah, nanti itu yang saya share sekitar tanggal 10 setelah kita Zoom terakhir, saya share Japri, misalnya nanti Kak Firdaus, misalnya saya WhatsApp, dari 42 tugas itu apa-apa aja yang belum. Apa-apa aja yang belum. Nah, itu harus diselesaikan dalam 2 hari itu, Kak. Kan tanggal 10, plenonya tanggal 12. Jadi misalnya nanti saya kasih judul, kan sekarang udah paham lah ya, letak-letak tugas di LMS itu, kan berdasarkan judul depannya. Misalnya 1.1E, 1.1D. Nah, nanti saya cuma ngasih kode kayak gitu, Kak Firdaus misalnya. 42 tugas yang sudah diupload, 30, 12-nya lagi rinciannya ini, 1.D, 3.1. Nah, kakak buka lagi, kakak kerjakan perintahnya di situ. Karena di situ kadang cuma ngomen, di situ kan ada materi, terus kakak komen hasil rangkuman kakak. Itu aja termasuk tugasnya gitu. Itu juga termasuk tugas. Nah, termasuk terus refleksi, segala macamnya ada di situ. Tapi kalau seandainya dalam waktu 2 hari, 10 ke 12 itu tadi tidak diselesaikan di rapat di pleno, nah itulah kelulusan kakak. Tak bisa saya bantu lagi. Tapi kalau absensi kayaknya sampai saat ini aman. Terdeteksi absensi tatap muka boleh absen 1 kali. Saya rasa tatap muka kita berjalan lancar semua. Tatap maya boleh 2 kali absen. Nah, terdeteksi sampai saat ini hanya baru 1 kali yang betul-betul tidak login, yaitu Kak Yusuf. Selebihnya aman. Nah, tinggal tugasnya itu tadi. Tinggal tugasnya itu. Mungkin terlewat gitu kan. Selanjutnya pada kakak belum ngomen, belum upload tugas gitu kan. Nanti silakan berbagi aja. Saya rasa anak olahraga tuh kuat persatuannya. Jadi apa yang belum, nanti kalau seandainya di grup tidak terjawab, boleh japri. Begitu ya, Kak. Nah, izin sebentar. Oke, mohon maaf kakak-kakak, ada ini Korwil datang kan seminggu yang lalu Capsek
meninggal dunia kan, Bu Siti Sabaniah. Jadi mungkin ada rapat sedikit intern penunjukan PLT atau bagaimana karena Korwil lagi di sini. Oke, kita lanjut. Jadi nanti izin saya share dulu nih mungkin program yang sudah teman-teman buat di sini. Yaitu punya Kak Suci sama Kak Puji. Jadi sehingga nanti kakak-kakak yang lain segera untuk mengupload tugas tersebut. Di depan air putih kopi itu ya. Oke, izin saya share. Punya Kak Puji dulu lah ya. Atau sambil ini kakak-kakak yang lain kendalanya di mana? Atau sudah ada rangkaian cuma belum ke upload atau bagaimana? Sambil saya nge-share. Oh, baru masuk Kak Chan. Nanti saya cek kan. Kita bahas di sini. Iya, Kak. Oke, siap. Oke. Nah, sudah terlihat kakak-kakak di layar. Oke. Nah, ini tugas dari Kak Ji. Nah, ada berapa slide ini ya? Ada 19. Oh, 19 slide. Ada 19 slide. Nah, gambarannya seperti ini aja kakak-kakak. Tugas, rencana tindak lanjut, rancangan program. Ya, judulnya lestarikan warisan leluhur. Nah, menggali dan mengembangkan potensi permainan tradisional. Berarti permainan tradisional nih. Ya, paling nggak harus ada lah latar belakangnya. Olahraga tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa. Oke. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurun minat terhadap olahraga tradisional. Nah, ini yang membuat latar belakangnya ini. Perkembangan teknologi, munculnya gadget, perubahan gaya hidup, kurang daya tarik olahraga. Nah, dampak negatifnya sehingga menurun minat terhadap olahraga tradisional ini. Oke. Nah, ini yang membuat dasar Kak Puji ingin mengangkat permainan tradisional ini kembali. Oke, tujuan. Sebentar. Nah, di sini ada tujuannya jelas. Menjaga warisan budaya, mengangkat budaya pada generasi muda, membangun hubungan sosial, meningkatkan kemampuan komunikasi, kreativitas, menanamkan nilai leluhur. Oke. Berarti fokus ke patok lele. Oke. Oke, Kak Puji, boleh sedikit bercerita tentang PPT-nya Kak, secara garis besar ke kami semua. Silakan Kak Puji. Dari Kak Puji pakai laptop ini. Pakai laptop, Kak. Bisa nge-share sendiri biar enak naik turunnya. Boleh, Kak, saya tes. Saya coba, Kak. Oke. Saya coba dulu.
sambil ini Kak Firdaus minta tolong Kak, share ke grup lagi, kasih tahu info di grup, karena apalagi Kak Yus itu udah 1 kali alfa, ini nanti nggak masuk lagi, wah terancam nanti di absensinya, sulit untuk diluluskan. Kak Ketua juga nih Kak. Oke, Kak. Saya kabari mereka. Oke, makasih Kak. Sama-sama, Kak. Kak Nugrah, Kak Azi. Lihat Kak? Udah Kak, mantap. Oh, udah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari rencana tindak lanjut rancangan program di sekolah saya SD Negeri 05 Pusaku, Kecamatan Pusaku, Kabupaten Siak. Judul yang saya ambil yaitu tentang lestarikan warisan leluhur. Menggali dan mengembangkan potensi permainan tradisional di SD Negeri 05 Pusaku, Kecamatan Pusaku, Kabupaten Siak. Latar belakangnya, mengapa saya mengambil permainan tradisional, yaitu olahraga tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa. Permainan-permainan ini telah ke generasi dan menjadi identitas dari suatu daerah. Namun, sayangnya minat masyarakat, terutama generasi muda, terhadap olahraga tradisional semakin menurun. Menurunnya minat terhadap olahraga tradisional merupakan masalah serius yang perlu mendapat perhatian. Dengan upaya bersama, kita dapat melestarikan warisan budaya ini dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Ada beberapa faktor penurunan minat terhadap olahraga tradisional. Antara lain yang pertama yaitu jelas sekali adanya perkembangan teknologi. Munculnya gadget dan permainan digital membuat anak-anak lebih tertarik pada hiburan yang instan dan mudah diakses. Yang kedua, faktornya perubahan gaya hidup. Gaya hidup modern yang serba cepat membuat orang kurang memiliki waktu luang untuk bermain olahraga tradisional. Yang ketiga, faktor yang penurunannya kurangnya promosi. Olahraga tradisional kurang dipromosikan secara luas, sehingga kurang dikenal oleh masyarakat luas. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya daya tarik. Olahraga tradisional sering dianggap kuno dan tidak menarik bagi generasi muda yang lebih menyukai aktivitas yang modern dan kekinian. Dampak negatifnya, yang pertama itu hilangnya warisan budaya. Olahraga tradisional merupakan bagian penting dari budaya bangsa. Jika tidak dilestarikan, maka warisan budaya ini akan terkikis dan hilang. Yang kedua, menurunnya kesehatan masyarakat. Olahraga tradisional memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Dengan menurunnya minat, maka akan berdampak pada penurunan kualitas kesehatan masyarakat. Yang terakhir yaitu dampak negatifnya, terkikisnya nilai-nilai luhur. Olahraga tradisional mengandung nilai-nilai luhur seperti sportivitas, kerjasama, dan gotong royong. Jika nilai-nilai ini tidak diturunkan kepada generasi muda, maka karakter bangsa akan tergerus. Adapun tujuannya yaitu menjaga warisan budaya. Dengan memainkan permainan tradisional,
kita ikut serta melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, mengenalkan budaya pada generasi muda. Permainan tradisional menjadi sarana untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, tujuannya itu membangun hubungan sosial. Permainan tradisional biasanya dimainkan secara berkelompok, sehingga membantu anak belajar berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Melalui permainan, anak belajar berkomunikasi dengan teman sebaya. Selanjutnya, tujuannya mengembangkan kreativitas. Permainan tradisional yang bersifat terbuka memungkinkan anak untuk berkreasi dan mengembangkan imajinasi. Yang terakhir, tujuannya menanamkan nilai-nilai luhur. Permainan tradisional seringkali mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, sportivitas, saling menghormati, dan tanggung jawab. Itu tujuannya. Permainan tradisional saya ambil yaitu permainan patung lele, karena di sini permainannya sarana dan juga sarana prasarannya mudah untuk dibuat atau dimainkan oleh anak-anak, dan tentunya pada permainan patung lele ini saya modifikasi lagi. Saya jelaskan sedikit. Permainan patung lele adalah sebuah permainan tradisional dari Jawa Timur yang dimainkan oleh anak-anak dengan menggunakan tongkat kayu. Tongkat kayu di sini panjangnya lebih kurang 30 cm, bisa juga lebih dari 30 cm, dan dibutuhkan 2 buah tongkat dalam permainan ini. Tongkat pertama berfungsi sebagai tongkat pemukul, dan tongkat kedua sebagai tongkat yang dipukul. Tongkat yang dipukul di sini yang kalau di tempat kami namanya anaknya. Anaknya di sini panjangnya lebih kurang 10 cm. Patung lele adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh 2 kelompok dengan jumlah anggota yang sama. Permainan ini menggunakan 2 tongkat kayu, satu sebagai pemukul dan satu lagi sebagai yang dipukul. Permainan patung lele memiliki berbagai sebutan di daerah-daerah Indonesia, seperti gatrik di Jawa Barat, benting di Jawa Tengah dan Yogyakarta, taktek di Bangka Belitung, dan kayu doi di NTT, Nusa Tenggara Timur. Permainan patung lele dapat melatih di sini terdapat kerjasama, ketelitian, dan kemampuan berpikir kritis. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Adapun capaiannya itu terbentuknya rasa ingin melestarikan permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu di era modernisasi sekarang ini. Langkah-langkahnya: 1. Menyelenggarakan kegiatan yang bersifat rekreatif dan menyenangkan, seperti pertunjukan permainan tradisional. Yang kedua, membuat dokumentasi kegiatan dan menyebarkannya kepada seluruh warga sekolah. Kalau untuk hasil yang diharapkan, terciptanya suasana yang harmonis dan solid di lingkungan sekolah, serta meningkatkan rasa ingin melestarikan permainan tradisional di sekolah. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang pertama itu melibatkan seluruh siswa kelas 6 SD Negeri 05 Pusako. Yang kedua tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan anggota komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, tahap persiapan di sini dimulai dari tanggal 25 sampai 30 November 2024. Kalau untuk tahap pelaksanaannya yaitu tanggal 30 November 2024, tepatnya hari Sabtu. Untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, skala program untuk kegiatan. Untuk tahap persiapan, formasi panitia. Yang pertama itu formasi panitia, membentuk panitia inti dan panitia kecil, persiapan acara, dan lain-lain. Yang kedua, sosialisasi, mengumumkan kegiatan kepada siswa dan komunitas belajar sekolah. Yang ketiga, perencanaan anggaran, menyusun anggaran yang rinci dan mencari sumber dana. Yang keempat, persiapan perlengkapan, menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan seperti lapangan dan juga alat olahraga. Yang terakhir dari tahap persiapan yaitu koordinasi dengan pihak terkait,
berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pihak eksternal jika ada. Tahap pelaksanaan yaitu ada pembukaan, arahan dari guru dan pembentukan kelompok. Yang kedua, pemilihan, siswa melakukan permainan tradisional per kelompok untuk praktek permainan tradisional. Yang ketiga, pertunjukan, praktek permainan tradisional yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Yang keempat, penutup, hasil video dari permainan tradisional. Tahap yang ketiga itu tahap evaluasi. Yang pertama itu mengumpulkan data mengenai partisipasi siswa, tingkat kepuasan peserta, dan kendala yang dihadapi. Yang kedua, tahap evaluasi itu analisis data. Menganalisis data untuk mengetahui keberhasilan acara dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, penyusunan laporan. Menyusun laporan akhir kegiatan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Terdapat yaitu 4 aset di sini. Yang pertama itu aset manusia, ada kepala sekolah, rekan sejawat, peserta didik, orang tua murid, dan juga staf tata usaha. Aset yang kedua itu aset fisik, lapangan sekolah, dan juga peralatan olahraga. Yang ketiga aset finansial, dana BOS, dana sumbangan komite, atau bantuan dari luar. Yang keempat, aset agama dan budaya, sikap saling menghargai sesama, dan yang terakhir, menjunjung tinggi budaya sekitar. Kalau untuk struktur program dan mitra dalam belajar, skala program atau kegiatan, mitra yang terlibat, yang jelas di sini mata pelajaran yang terlibat yaitu seni budaya dan juga budaya Melayu Siak. Mitra yang terlibat yaitu teman sejawat yang terlibat, kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru PJOK sebagai fasilitator, guru kelas sebagai mata pelajaran SBDP dan BMS, TU sebagai sekretaris, operator, kameramen dan video editor, dan terakhir penjaga sekolah sebagai pengaman dan penjaga kebersihan. Di sini rencana evaluasi itu tujuan evaluasi, ada indikator kinerja. Indikator kinerja terdapat 3 itu pengetahuan siswa. 1. Seberapa banyak siswa mengetahui tentang permainan tradisional. Yang kedua, apakah siswa dapat menjelaskan aturan dan sejarah permainan tradisional. Indikator yang kinerja yang kedua itu keterampilan siswa. Apakah siswa dapat bekerjasama dalam kelompok. Yang kedua, apakah siswa dapat berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang terkait dengan permainan tradisional. Yang ketiga, apakah siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan baik. Indikator kinerja yang ketiga itu sikap siswa. Apakah minat siswa terhadap permainan tradisional meningkat. Yang kedua, apakah siswa merasa senang mengikuti proyek ini. Yang ketiga, apakah siswa menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Rencana evaluasi yang keempat itu produk. Apakah produk akhir proyek, misalnya permainan tradisional yang dimodifikasi, video dokumentasi, berkualitas baik. Yang kedua, apakah produk akhir memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, ini sambungan yang tadi, contoh instrumen evaluasi. Ada di sini angket kepuasan. Di situ terdapat betapa di sini untuk mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap proyek yang kita berikan. Angket ini dirancang untuk mengukur tingkat keterlibatan, pemahaman, dan kesenangan siswa terhadap proyek, serta efektivitas pembelajaran yang dilakukan. Di angket ini di sini bisa kita bagikan kepada peserta didik dan mereka mengisinya secara sendiri-sendiri. Ini kemungkinan tantangan. Yang pertama, tantangan yang dihadapi itu kurangnya minat siswa. Generasi muda saat ini cenderung lebih tertarik pada permainan digital. Menarik minat mereka pada permainan tradisional bisa menjadi tantangan tersendiri. Tantangan yang kedua, kurangnya ruang yang memadai. Untuk bermain permainan tradisional yang membutuhkan ruang yang luas. Yang ketiga, tantangannya
perbedaan tingkat kemampuan. Yang keempat, kesulitan dalam mengelola waktu. Proyek permainan tradisional membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama untuk persiapan dan pelaksanaan. Untuk solusinya yaitu pertama, membuat proyek menarik. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang ketiga, membentuk kelompok yang heterogen. Yang keempat, menggunakan berbagai metode evaluasi. Kombinasi berbagai metode evaluasi seperti observasi, wawancara, dan penilaian produk untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang hasil pembelajaran. Ini kesimpulannya, yaitu melalui proyek ini, siswa tidak hanya belajar tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi, siswa juga menjadi lebih kreatif dalam memodifikasi permainan tradisional sesuai dengan kondisi yang ada. Meskipun demikian, proyek ini masih perlu ditingkatkan, kegiatan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi. Ini dokumentasi baru pagi tadi, Kak. Dokumentasi dengan kepala sekolah meminta persetujuan SK permainan tradisional dan juga daftar hadir ketika melakukan rencana tindak lanjut bersama komunitas belajar. Ini diskusi dengan komunitas belajar sekolah atau Kombel yang saya laksanakan pada hari Senin. Ini dokumennya. Yang pertama SK, yang kedua daftar hadir atau notulen rapat. Untuk video presentasi, boleh dibuka linknya di bawah. Lebih lengkap videonya. Dah, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih apresiasi dulu. Mana jempolnya nih? Stiker jempol. Oke, luar biasa Kak Puji. Di situ sendiri lihat jelas ya bahwasannya Kak Puji sudah meletakkan kenapa harus memilih ini gitu kan. Latar belakangnya jelas, tujuannya jelas. Terus permainannya walaupun sudah ada sebelumnya cuma sedikit dimodifikasi gitu kan, sampai notulen rapat, SK mengajar, SK penunjukan untuk narasumber, foto, video dan kegiatannya itu udah sangat lengkap sekali. Itu untuk dokumentasi di RTA-nya luar biasa. Ditunggu gebrakan teman-teman yang lain ya, Kak Aziz, Kak Firdaus ya. Gebrakan lain. Nah, tinggal actionnya lagi nanti. Berarti kan tinggal actionnya sebelum tanggal 10. Berarti dari Selasa ke depan sampai. Nah, permainan ini sudah dilakukan. Atau bahkan mungkin sudah dilakukan. Nah, silakan tinggal upload, edit. Nah, masukannya sedikit Kak Puji. Nanti di sana, di akhir video ada seperti iklan apa gitu, menanyakan kepuasan kepada peserta didik, bagaimana permainan ini, bagaimana kegiatan ini, seru atau enggak gitu. Nanti Anda terlihat di video. Terus di akhir sesinya lagi sedikit diberikan penguatan seperti tanda terima kasih kepada mungkin terima kasih BGP Riau atas kegiatan ini bla 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 bla, sehingga saya mengatakan karena ini kan video terakhir nih, Kakak mengutarakan sedikit kesimpulan atau kesan selama mengikuti PKG. Akhirnya murid saya sekarang senang, saya pun tidak ragu-ragu membuat program pembelajaran segala macam. Nah, seperti itu nanti ada Kakak bikin videonya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, ini kan karena kita mau zuhur ya. Dan nanggung juga ini udah 11 mau 11.50. Jadi kita mungkin istirahat dulu ya. Tapi tetap di sini stay. Kita sepakat masuk jam berapa nih Kak Puji, Kak Aziz?
Yang on cam cuma 2 nih. Makanya saya tanya sama Kak Puji dan Kak Azi, kira-kira kita masuk lagi jam berapa? Tapi tetap aja stay di sini. Kak Firdaus, jam berapa kita masuk lagi Kak Firdaus? Ini saya kebetulan dipanggil juga nih untuk ada rapat sedikit di Korwil. Jam 12.15 atau 12.25? Boleh lah, Boleh Kak. 12.25 sambil istirahat, sambil kalau mau 12. makan Kak. Oke, berarti stay di sini ya, jangan keluar dulu. Tapi kita nanti 12.25 balik lagi. Lanjut presentasi Kak Suci nanti sama Kak Chan. Oke Kak. Sepakat? Oke Kak, sepakat. Oke, terima kasih Kak Puji udah presentasi kegiatannya sudah luar biasa, kompleks sekali ya kan. Disarankan 7 sampai 9 slide, ini 19 slide. Jadi luar biasa, tinggal lihat gebrakannya video di aksi nyatanya nanti. Oke, yang lain juga silakan nanti kalau sudah punya coret-coretan belum sempat diupload, nanti linknya di kolom chat kita lihat juga. Karena ini evaluasi untuk tindak lanjut, kakak praktekkan, upload, udah selesai lah kegiatan kita ini. Oke, terima kasih kakak-kakak, selamat istirahat dulu, 12.25 kita kembali. Terima kasih.
Tes tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, mohon maaf kakak-kakak. izin Apa tuh Kak Fir? nyampaikan tadi Kak Suci bilang dia izin off cam, dia lagi demam nggak? Apa pilek katanya tadi? Bersin-bersin. Oke, siap. Oke. Oh, Kak, saya izin off cam sebentar ya. siap. Oke, so. Terima kasih Kak. Tuh, kakak-kakak, kita lanjut karena Kak Suci izin off cam, mungkin lagi sakit. Mungkin saya langsung membacakan saja ya. Iya Kak.
Oke, baik kakak-kakak. Mohon maaf atas lewatnya waktu untuk ini. Jadi waktunya juga sudah habis ya. Mungkin kita masuk saja ke sesi tanya jawab. Menjawab dari kendala yang mungkin kakak-kakak hadapi sehingga sampai saat ini belum mengupload tugasnya di LMS. Kalau seandainya sesi tanya jawab ini juga tidak ada yang raise hand untuk bertanya dan kendalanya, berarti saya tunggu hasil programnya di LMS hari ini, ya. Tidak aksi nyata videonya, cukup PPT, PowerPoint, program apa yang ingin kakak sampaikan seperti contoh yang sudah dipresentasikan oleh Kak Puji, atau video-video atau file yang sudah saya sampaikan di grup seminggu yang lalu, sehingga nanti bisa di ATM-kan, amati, tiru, modifikasi, dan segera ditempel di LMS. Menjelang tanggal 10 itu sudah kakak lakukan. Silakan upload videonya ya, karena waktu kita sudah habis. Silakan, ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan kakak-kakak yang masih bingung atau ragu. Jadi tahapannya seperti ini kakak-kakak. Kakak upload PPT, lakukan dalam seminggu ini videonya. Terus pertemuan terakhir kita mantapkan, sekiranya itu udah bagus videonya, langsung upload di PMM, praktik baik di PMM. Udah selesai kegiatannya. Ada yang mau disampaikan Kak, mungkin Kak Sofi atau apa, atau ada kendala ya tapi belum diupload atau bagaimana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya udah ngupload kayaknya Kak di LMS, cuman mungkin belum terbaca mungkin ya. Cuma coba kakak lihat di uploadnya di mana, karena uploadnya itu harusnya di bentar di semua modul. Ini minggirkan ini gimana? Karena yang terbaca baru Kak Puji sama Kak Suci, yaitu di ini Kak, di RTL, terus yang unggah tugas rencana tindak lanjut. Saya screenshotkan, saya kirim di grup ya. Mana grup kita nih? Memang dia bentuknya masih di apa, Word gitu Kak. Cuman saya membuat lagi pembaruan ini, saya buat di Canva, tapi belum saya masukkan. Coba lihat di grup WhatsApp itu Kak Sofi. Oke. WhatsApp. Nah, itu kan udah saya kirim tuh. Nah, yang ini di tengah-tengahnya tuh RTL 2, unggah tugas rencana tindak lanjut. Nah, due date-nya 30 November kemarin. Nah, di situ nguploadnya. Mungkin salah room ya. Atau salah apa. Jadi sehingga itu. Nah, nanti di situ ya Kak ya. Rencana nanti Kak dicoba lagi nanti Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak. Siap. Terus nanti unggahnya 2 kali tuh Kak Puji. Kalau seandainya udah buat videonya di bukti karya, unggah draft. Terus nanti kita refleksikan 1 JP. Udah sesuai baru lanjut ke berbagi bukti karya. Nah, dengan video yang sama juga. Mungkin kalau ada penambahan, kurang ada apresiasi mungkin, atau ada kurang video tanggapan, bisa diedit lagi. Oke. Dan sekalian 1 JP terakhir besok itu kita
bagaimana cara mengupload video yang kita sudah unggah di YouTube tertaut di PMM. Nah, itu 1JP kita hanya membahas itu. Sehingga yang kakak tautkan di tugas terakhir hanya link video yang sudah di PMM, bukan link di YouTube lagi. Di situ nanti saling berbagi umpan balik. Jadi kakak sudah punya karya praktik baik di PMM melalui kegiatan PKG PJOK ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kurang efektif. Intinya kita hari ini hanya mereview hasil program kakak. Silahkan tindak lanjuti. Maka judulnya kan tindak lanjut. Oke, kakak tindak lanjuti 8 hari ke depan. Mudah-mudahan tidak telat lagi. Sehingga apa yang kakak rencanakan, kakak buat sudah ada videonya. Ya, terima kasih kakak-kakak yang sudah bekerja keras sampai sejauh ini, sudah berani mempresentasikan program yang kakak buat di depan guru-guru lain, sehingga kita bisa melakukannya jauh lebih bermakna ke depannya. Oke, mungkin langsung saja saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Oke, kegiatan tatap muka kita tanggal 2 Desember 2024 kita sudahi. Oke, mohon maaf atas kesalahan, mungkin ada tutur kata, tindakan, dan perbuatan yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hal-hal yang berikutnya mungkin yang masih ngomong boleh japri. Saya izin pulang dulu. Lumayan ini kak, lain udah pada pulang, kita masih di sekolah, situasi masih mencekam, ruangan saja di sebelahan dengan ruang almarhum. Jadi masih izin stop screen. Iya, Kak Ardi nanti dia jangan lama-lama Pak Ardi.